Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama zakarahu adh-dhakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ma ikhtalafa al-lailu wan-nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan halaqah tadabbur Al-Quran rahimakumullah. Malam ini kita akan belajar mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak mulia, yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW, khususnya sifat lemah lembut atau ar-rifq, atau mungkin lebih dikenal dengan istilah rifqi atau rifqa atau rafiq atau rafiqa. Akhlak ini Allah jelaskan salah satunya di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Ini ayat yang akan kita bedah pada malam ini. Firman Allah di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Maka seperti biasa sebelumnya kita akan bertilawah dulu satu ayat ini yang akan kita bedah. Nanti kita akan coba tadabbur, mengambil nasihat dan pelajaran untuk bisa kita amalkan dalam hidup kita. Silakan dibuka mushaf surah Ali Imran, surat ketiga dalam urutan surat Al-Quran, ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم
القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 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 فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang barusan kita baca tadi adalah ayat yang luar biasa. Nasihat yang sangat berharga, hikmah yang sangat tinggi, dan kata-kata bijak yang sangat penting. Syarat dengan makna. Dia adalah bekal bagi setiap orang yang ingin bergaul dengan manusia secara baik. Ayat ini adalah bekal bagi seorang ayah dalam memimpin keluarganya. Ayat ini adalah bekal bagi seorang ibu dalam mentarbiyah anak-anaknya. Dan yang paling penting, ayat ini adalah bekal kalau kita mau terjun ke dunia dakwah. Apakah kita mendakwahi keluarga besar kita? Ataukah kita mendakwahi sahabat-sahabat kita? Ataukah kita mendakwahi orang-orang yang bahkan tidak kita kenal? Baik mereka yang satu kampung dengan kita, satu nasab dengan kita, atau berbeda nasab dengan kita, atau berbeda mazhab dengan kita. Siapapun yang mau berdakwah fi sabilillah, maka inilah ilmunya. Kalau kita meyakini al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu sebelum beramal, begitu juga dakwah. Betapa banyak umat Islam yang sekarang berdakwah atau menasihati seseorang, atau menjadi seorang pemimpin, atau menjadi seorang imam, atau menjadi kepala keluarga, menjadi seorang guru, seorang murabbi, seorang ustadz, tetapi dia tidak membekali dirinya dengan ilmu, salah satunya dengan ayat ini, sehingga dia cenderung mudah berputus asa dalam dakwahnya, dan dia bahkan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Maka saya katakan ayat ini adalah nasihat bagi semua para da'i dan da'iyah. Ayat ini nasihat untuk setiap abi dan ummi. Ayat ini adalah nasihat untuk setiap mukmin dan mukminah.
kita harus sungguh-sungguh belajar ayat ini, mendalami maknanya, dan yang lebih penting lagi, belajar mendawamkan dalam mengamalkannya. Firman Allah di surat Ali Imran ayat 159. Sekarang saya bacakan terjemah umumnya sebelum nanti kita baca tafsir atau mendalami tadaburnya. Maka disebabkan rahmat dari Allah, akhirnya kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kamu. Maka karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Faham? Kalau cuma baca terjemah, pasti kita agak-agak, karena bahasa terjemah kan terlalu resmi, dan kita udah jarang kan pakai bahasa baku. Saya ingin pergi ke sekolah, jarang kan? Kita potong, saya mau ke sekolah gitu ya. Orang Arab juga nggak ngerti, sama, karena mereka udah kebiasaan pakai bahasa Ammiyah. Rahfin, rahil madrasah. Kalau bahasa Arab yang bakunya, ila aina anta zahib, atau ila aina tazhab, kemana kamu pergi? Bahasa gampangnya rahfin. Jawabannya ana zahibun ilal madrasah. Tapi bahasa gampangnya ana rahib madrasah. Kan gampang ya. Karena kita keseringan pakai bahasa pasaran, akhirnya kalau kita baca terjemah kita agak-agak kagok gitu. Ini apa sih maksudnya? Sama kayak anak kita kelas 2 SD, kelas 3 SD baca buku bahasa Indonesia. Ada kalimat pendek di situ. Terus dia baca, lancar bacanya. Terus kita tanya, "Kamu paham enggak?" "Enggak." Banyak kan yang kayak gitu? Termasuk anak saya Aisyah tuh, belajar buku pelajaran sekolah. Pas dia baca lancar. Terus saya tanya, "Aisyah paham enggak?" "Enggak." Padahal bacanya lancar. Kenapa? Beda bahasa buku dengan bahasa sehari-hari. Sekarang saya terjemahkan dengan bahasa gaul. Kalimat ini yang tadi bahasanya bahasa baku, sekarang jadi bahasa gaul. Tapi nggak gaul-gaul amat juga sih. Siapa yang paling gaul? Anak gaul ada di sini? Coba terjemahin ayat ini dengan bahasa gaul. Maksudnya bahasa sehari-hari ya. Maka karena rahmat Allah lah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar dan hatimu keras, pasti mereka akan menjauhkan diri dari engkau. Maka dari itu, maafkanlah kesalahan mereka. Mintalah ampun kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Jangan tinggalkan mereka. Jika kamu sudah bulat tekad dalam suatu urusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bertawakal. Paham? Enggak juga. Saya ganti bahasa Inggris. Paham kan ya? Berarti enggak perlu pakai bahasa Inggris. Apa inti dari ayat ini? Kalau kita baca asbabun nuzul, bahwa ayat ini turunnya setelah perang Uhud. Tahu kan bagaimana akhir dari perang Uhud? Waktu itu kaum muslimin hampir saja menang, tapi tiba-tiba diserang balik oleh Khalid bin Walid yang masih kafir, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan. Apa penyebabnya? Karena pembangkangan sebagian prajurit terhadap perintah Nabi. Apa pembangkangannya? Turun dari bukit. Kata Nabi, apapun yang terjadi, walaupun kalian melihat kami dimakan oleh burung-burung gagak, artinya udah mati, jangan tinggalkan pos kalian. Jangan turun dari bukit, karena itulah benteng kaum muslimin. Pemanah itu ada di atas, sniper. Kalau sniper udah meninggalkan prajurit yang turun ke lapangan, maka mereka nggak punya
pasukan pendukung. Sniper itu kan penting banget. Walaupun dia sembunyi di atas menara-menara, di atas pohon, di atas bukit. Dia cari posisi yang paling pas untuk nembak. Apapun yang terjadi pada kami, kalian gak boleh turun. Tapi apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin sudah memukul mundur orang-orang Abu Sufyan, sehingga pasukan Abu Sufyan berlarian ke belakang dan meninggalkan sebagian dari harta mereka. Ada unta, kuda, panah, pedang, perisai, baju besi, semuanya ditinggalkan. Dan itu bisa dijual, lumayan, ghanimah. Maka kaum muslimin yang berada di bawah, sebagiannya mengambil ghanimah untuk dikumpulkan. Yang di atas ngelihat, enak banget yang di bawah dapat ghanimah, kita di sini nggak dapat apa-apa. Akhirnya lebih dari setengahnya turun untuk mendapatkan ghanimah. Mereka tahu perintah Nabi, cuma mereka berpikir ini udah menang, udah selesai perang itu, sehingga sekarang saatnya dapat ghanimah. Mulailah mereka meninggalkan pos mereka. Tersisa beberapa orang saja di atas itu. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair, orang yang pertama membawa Islam ke Madinah. Turun sebagian, hanya tinggal beberapa orang saja. Ternyata Khalid yang ahli strategi perang melihat kesempatan. Ternyata kekuatan kaum muslimin sekarang sudah mulai porak-poranda barisannya gara-gara dunia. Akhirnya Khalid muter dengan Kopassusnya, pasukan kecil tapi semuanya elit. Muter dengan kecepatan tinggi, dia seranglah kaum muslimin dari belakang. Ketika kaum muslimin diserang, harusnya ini bisa dibantu oleh pemanah dari atasnya. Tapi pemanahnya tinggal dikit, jadi mereka tidak berdaya. Ketika mereka memanah ke bawah, yang kena cuma beberapa orang saja. Sementara pasukan Khalid ini sangat cepat. Akhirnya rusaklah barisan kaum muslimin dari depan, dari belakang. Kalah. Sampai Nabi pun kena tombak. Abu Bakar berdarah-darah. Para sahabat banyak yang syahid, syuhada Uhud. Akhirnya kaum muslimin mundur naik ke atas bukit, sehingga Hamzah terbunuh dalam peristiwa itu dan memperoleh syahid. Bahkan saking sulitnya waktu itu, Nabi dan para sahabat naik ke atas bukit dan dikabarkan bahwa Nabi sudah wafat. Padahal Nabi dilindungi oleh para sahabat. Beliau sudah luka parah. Lalu jenazah Hamzah tergeletak di bawah. Datanglah Hindun, dia belah dadanya Hamzah sampai ke perut. Dia cari jantungnya, kemudian dia tunjukkan, ini jantung Hamzah. Sekarang puas hati saya atas kematian bapak saya, kakak saya, dan paman saya dulu di perang Badar. Dia kunyah jantung Hamzah di depan kaum muslimin yang ada di atas bukit. Mereka hanya bisa menatap dengan menangis. Dikoyak-koyak jenazah Hamzah. Matanya diambil, telinganya dipotong, tangannya dipotong. Pokoknya menggenaskan. Paling menggenaskan syuhada itu salah satunya adalah Hamzah. Akhirnya mereka pulang dengan genderang kemenangan. Kecewalah kaum muslimin, kecewalah Rasul. Kepada siapa? Kepada tadi para pemanah yang telah berkhianat. Mereka pun merasa sangat bersalah. Coba kalau kesalahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Udah saya bilang jangan tinggalin pos, gitu kan ya? Seorang suami bilang ke istri, udah saya bilang begini-begini, kenapa kamu masih melanggar? Seorang istri juga kepada suami, orang tua kepada anak, seorang dai kepada mad'u, seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Ini pasti ini kesalahan ini gara-gara kamu nih. Ini kekalahan ini gara-gara kamu, ini kerugian gara-gara kamu dalam sebuah perusahaan. Maka sebelum itu terjadi, Allah menasihati Nabi SAW. Bersikaplah lemah lembut kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang tadi salah. Bersikaplah lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Kalau kamu bersikap kasar dan keras hati, maka mereka pasti akan menjauh dari kamu. Artinya tidak ada manfaat bagi Islam. Nanti mereka tidak mau lagi beramal soleh, tidak mau lagi berjihad. Mereka berputus asa dalam amal soleh. Maka dari itu maafkanlah mereka, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Coba, inilah yang disebut dengan akhlak ar-rifq, sifat lemah lembut. Artinya jangan fokus kepada kesalahan yang dilakukannya, seolah-olah dia tidak berbuat kesalahan. Beri dia nasihat dengan nasihat yang baik, lalu maafkanlah kesalahan mereka. Ini bekal dakwah yang paling penting. Kita dai, bukan qadhi. Saya punya sebuah slogan dari para tokoh Ikhwanul Muslimun, ulama-ulama Al-Azhar.
Slogannya berbunyi begini, nahnu du'at la qudat. Kita ini para da'i, bukan para hakim. Tahu bedanya da'i dengan hakim? Kalau hakim itu berdiri di atas mimbar, dia ketok palu, dia katakan ini sesat, ini surga, ini neraka, ini bid'ah, ini sunnah dan sebagainya. Ahli sesat, ahli bid'ah, apa masuk neraka, apa segala macam. Ini tugas hakim. Kita bukan hakim, kata para ulama. Kita duat, kita da'i. Apa bedanya? Kalau da'i, dia lihat ada yang salah, dia kasih tahu, dia nasihatin, dia tinggalkan sementara, dibiarkan dulu, nanti dia kasih tahu ketika kesempatannya pas. Bukan dia vonis. Tugas da'i mengajak, tugas hakim memvonis. Sekarang lebih banyak mana da'i dengan qadhi? Lebih banyak mana seorang pendakwah dengan seorang hakim? Lebih banyak seorang hakim. Di rumah seorang ayah itu jadi da'i atau jadi hakim? Jadi hakim. Ibu kepada pembantu jadi da'i atau jadi hakim? Lebih sering jadi hakim daripada jadi da'i. Kalau da'i itu ngelihat pembantu salah, kita kasih tahu, gini mbok, gini bi, gini mbak, gitu ya. Kalau salah melulu, marahin. Nah ini kita lebih senang menjadi hakim, karena memang jadi hakim itu lebih gampang daripada jadi da'i. Jadi hakim tinggal ketok palu, vonis, selesai kan? Seorang ustadz yang hakim, dia tinggal naik aja di atas mimbar, bid'ah, selesai kan? Kan bersemangat semuanya, hebat ustadz ini, keras orangnya, tegas, segala saklak apa. Ini hakim. Memang butuh orang seperti ini, tapi nggak semuanya harus kayak gini. Ini udah ustadznya hakim, terus yang mendengarnya juga semuanya pengen jadi hakim. Bahasa Indonesianya menghakimi sendiri. Menjadi hakim, semuanya pengen jadi hakim. Bukan seperti itu dakwah kita. Dakwatuna da'watul huda war rasyad. Dakwah kita itu dakwah nunjukin mana yang benar, mana yang baik, bukan dakwah memvonis kamu salah pergi, kamu berbuat kekeliruan pergi, kamu bermaksiat pergi. Apakah kita melihat orang-orang yang berbuat kesalahan ini dengan mata kebencian atau dengan kasih sayang? Apakah kalau kita melihat ada orang yang berbuat bid'ah, lantas kita benci kepada mereka seolah-olah mereka sudah keluar dari agama? Atau justru kita merasa sayang kepada mereka lalu kita kasih tahu bahwa itu keliru? Atau setidaknya kita kasih tahu mana yang benar tanpa harus mengatakan bahwa mereka keliru? Ini yang lebih sulit. Makanya saya katakan ayat ini ayat bekal untuk kita. 2 minggu yang lalu saya pernah marah kepada anak saya Aisyah dan Maryam, terutama kepada Aisyah karena dia udah gede. Gara-gara apa? Gara-gara dia nonton acara artis-artis Mahabharata datang ke Jakarta. Kan? Mereka datang ke Jakarta kan pada pengen dipeluk, pengen dicium, pengen digendong apa segala macam kan ya. Memalukan acaranya. Saya sangat malu melihat acara kayak gini di Indonesia. Kayak nggak ada harga diri. Orang datang terus semuanya jadi kayak apa gitu, kayak orang kehausan, luar biasa, hilang sudah rasa malunya, akhlaknya udah hilang. Memalukan sekali acaranya. Ini TV benar-benar memalukan acara kayak gini. Kebetulan di rumah dia bersama beberapa temannya nonton. Saya bilang ini kan acara orang dewasa, nggak boleh Aisyah sama Maryam nonton yang kayak ginian gitu. Kan seru tuh. Kebetulan memang karena ada beberapa orang yang memang senang dengan itu, akhirnya pada seru, teriak-teriak, ketawa-ketawa gitu. Saya kasih tahu, ayo kita nonton Ipin Upin aja gitu. Saya putarin di YouTube Ipin Upin. Karena udah nonton itu, nggak tertarik lagi kepada Ipin Upin. Biasanya senang dengan Ipin Upin. Gara-gara itu jadi nggak senang lagi, seleranya nambah. Seleranya udah berubah gitu. Dia nonton Ipin Upin gini. Karena dipaksa orang tuanya ya. Saya pikir ini alternatif gitu, nggak saya larang terus suruh ngaji kan kasihan. Ya udah nggak usah ngaji deh. Jangan nonton itu tapi nonton Ipin Upin. Nggak mau Ipin Upin juga. Ya udah cari yang lain apa? Pengen Frozen boleh deh. Selama ini nggak boleh jadi boleh sekarang. Frozen. Gini juga lihat Frozen. Akhirnya diam-diam pergi ke belakang nonton lagi tuh di kamarnya si Bibi. Nonton. Kalau Bibi kan emang senang, orang kan pembantu banyak yang senang film Mahabharata tuh. Nah dia nonton senang. Saya lihat lagi Aisyah, Maryam, balik lagi ke situ. Akhirnya saya marahin. Pokoknya besok kalau masih nonton acara kayak gitu, itu TV dikotakin, disampahin, marah gitu.
diam. Pada ini saya keluar ngajar di Supratman maghrib, tapi di jalan saya nggak enak hati. Kenapa saya jadi marah? Kasihan anak-anak, jadi merasa bersalah, kepancing emosi. Tapi saya marah bukan karena benci, saking sayangnya dan shock bercampur aduk, jadi marah kan? Saya SMS istri saya, Umi, saya minta maaf tadi marah kepada anak-anak karena emang nggak siap ngelihat mereka kayak gitu, kasihan banget gitu, dan malu banget ngelihat anak kayak gitu. Kata Umi, dia balas SMS pakai bahasa Arab, ghadabta lillah wa rahimta bi rahmatillah. Ngerti? Ghadabta lillah wa rahimta bi rahmatillah. Kata dia, engkau marah tadi itu karena Allah. Jadi engkau marah bukan karena hawa nafsu, bukan karena engkau benci, tapi engkau marah karena Allah. Wa rahimta bi rahmatillah, dan engkau sayang sama mereka pun karena rahmat Allah. Cuma kata Umi, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ayat ini, maafkanlah mereka, mintalah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah, dialoglah dengan mereka dalam urusan itu. Saya langsung alhamdulillah, untung punya istri soleha, ngerti agama, tafsir Quran pula kan. Ayat ini menjadi hidayah bagi saya. Langsung saya pas pulangnya itu, langsung saya mampir ke situ, beli oleh-oleh makanan, beli pizza apa, pulang pizza apa segala macam, cair lagi makan segala macam. Udah gitu minta maaf, tadi udah salah sih sikap, kepancing emosi. Itulah sebabnya saya belajar lagi. Padahal ayat ini udah dihafal sejak di Al-Azhar, kan di Al-Azhar itu hafal 8 juz. Ini kan termasuk di antara 4 juz pertama. Udah hafal tapi kok enggak kena, karena belum pernah ngalamin. Pas dialami, pas dipakai oleh istri ayat ini di BBM kan, saya langsung kena. Wa fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil berdialoglah dengan mereka. Langsung saya paham, oh inilah bekal menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang murabbi, menjadi seorang dai, menjadi seorang pemimpin. Bahkan ini nasihat dari Allah untuk Nabi SAW, yang tugasnya lebih berat daripada kita, apalagi tugas kita ringan. Sekarang kita sering melihat orang kepada yang berbuat salah, dia benci. Bukan dia nasihati, bukan dia samperi, bukan dia dekati, bukan dia berbaik-baik kepadanya, malah dia menjauh, mukanya masem. Kata Allah apa? Kalau kamu bersikap kasar dan berhati keras, mereka menjauh darimu, kan ya? Sekarang dakwahnya itu bukan dakwah merangkul, dakwah menjauhkan. Yang bukan yang nggak mau ikut sunnah ini, pergi jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Terus kadang-kadang ada yang ikut taklim, mereka gini mau ikut taklim karena pakaiannya masih gaya-gaya gaul gitu. Sementara yang lain tuh udah pakaiannya udah hijabnya sempurna, dilirik-lirik, dicemberutin. Akhirnya malas, nggak enak ngaji di situ, saya dicemberutin terus. Kenapa? Soalnya pakaian saya gini. Saya juga pernah datang ke situ, kebetulan jubah saya di bawah mata kaki, gini-giniin terus, isbal. Nah ini berarti belum lembut. Bukankah ini bekal dakwah? Yang disampaikan itu benar, cuma tidak dengan akhlak rifku, kelemah lembutan dan sikap yang baik, sehingga orang malah lam faddu min haulik, mereka menjauh dari kalian. Padahal kalau kita kasih tahu dengan baik-baik, mereka mau mendengar. Kemarin di Tuban, saya lagi bawa keluarga saya untuk menikmati purnama di laut. Kenapa saya nggak pulang-pulang dulu? Saya tunggu purnama. Karena menikmati purnama di laut itu kan bagus tuh, kelap-kelip kayak mutiara gitu ya. Saya pasti pulang ke Bandung itu setengah bulan lebih, karena tunggu bulannya 15 purnama. Pas malam purnama, saya jalan-jalan ke laut di Tuban sambil makan-makan sore itu. Kebetulan nggak saya tahu di situ ada acara sedekah laut di restoran langganan saya. Acara sedekah laut. Pas saya sampai ke sana, saya pakai baju biasalah untuk mandi, untuk makan-makan, nggak pakai baju ustadz gini. Nah, kebetulan udah kenal dengan yang pemilik restoran. Dia datang saya, Ustadz sini Ustadz. Dia panggil saya Ustadz sini Ustadz. Sekali dia panggil Ustadz, sekali dia panggil Gus. Dia bilang gini, alhamdulillah nih takdir Allah antum datang ke sini nih. Ada apa Pak? Coba baca SMS nih. Saya baca SMS dari seorang kiai. Pak, mohon maaf malam ini saya nggak bisa datang acara tausiah sedekah laut. Saya lagi sakit.
Untung ada antum nih. Allah yang antarkan antum nih untuk ceramah di sedekah laut. Teng, sedekah laut gitu loh. Coba gimana? Saya langsung nih, gimana cara nolaknya nih? Pak, banyak kiai di sini nih kan, banyak daerah-daerah pesantren nih, banyak kiai. Enggak, Allah yang ngantarin antum pokoknya harus ceramah. Mau ceramah apa saya? Udah, saya nggak bawa baju nih, saya kasih jubah saya. Saya nggak bawa sorban, kan nggak enak nggak pakai sorban pelontos gitu. Saya kasih sorban saya, dibawain jubah, sorban baru semuanya kasih. Pokoknya antum harus mau. Kan dalam hati saya pengen menikmati purnama. Malah disuruh tausiah. Akhirnya anak-anak, istri semuanya tidur di ruangan di restoran itu. Saya tunggu ceramahnya jam 11 malam. Acara sedekah laut. Sebelumnya ada beberapa ritual dulu segala macam. Pas ceramah kan agak-agak gimana gitu ya. Saya cerita aja tentang ayat-ayat kelautan. Tahu nggak ayat-ayat kelautan? Coba sebutkan ayat-ayat kelautan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Itu nikmat Allah di laut. Bahtera, berlayar, cari ikan, dapat mutiara-mutiara, yaitu rajungan. Saya bilang ketawa gitu ya. Mutiara yang dimaksud ini kalau untuk orang Tuban, rajungan, karena mereka senang rajungan. Kan dapat tuh rajungan satu kuali itu lagi dimasak untuk acara sedekah laut. Itu lu'lu' wal marjan, cerita dengan lemah lembut. Akhirnya mereka bilang apa? Ustadz, kalau bahasa Jawa mah ceramahnya terlalu singkat. Padahal udah sejam. Terlalu singkat. Tahun depan kita sedekah laut semua usahanan lagi ya. Ya semuanya. Tahun depan saya udah di booking sedekah laut di Tuban. Artinya begitulah dakwah. Kita nggak ketemu dengan semua orang yang faham. Maka butuh lemah lembut. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak jadi. Lam faktu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Sedikit lagi nih, pernah saya diundang, kan saya sering tausiah gitu. Kalau acaranya kayak gini kan nyaman nih. Semuanya insya Allah udah jadi orang soleh, pengen mentajdid iman. Ini diundang di acara orang-orang motor. Tahu sendiri kan gaya-gaya orang motor? Saya nggak tahu kalau undangannya itu untuk acara mereka. Kalau tahu saya nggak mungkin mikir-mikir gitu. Yang undang kebetulan jamaah Ustadz acara reuni gitu. Pas saya datang rambutnya pada gondrong, tatoan, terus perempuan-perempuannya ngerokok. Coba gimana? Mau tausiah apa nih acara kayak gini? Mereka juga nggak berharap saya tausiah. Yang maksa-maksain itu ya jamaah tadi itu. Mereka sendiri nggak berharap. Saya datang mukanya pada gini-gini, merasa kayak datang apa gitu, orang terlalu suci untuk mereka atau apalah. Saya juga merasa gimana nih, saya mau tausiah apa, pasti nggak akan didengar. Pas saya berdiri assalamualaikum, di belakang pada gini-gini ngobrol sama teman-temannya. Cuma berapa orang doang yang dengar. Kepancing kan? Saya sering kalau di ceramah itu kadang-kadang kepancing itu langsung saya tinggalin atau langsung saya marah-marahin. Tapi waktu itu saya lagi belajar, ya Allah, kayaknya Allah sengaja nih ngadapkan saya kepada orang-orang kayak gini biar rifku, biar lemah lembut nih. Sabar, saya bawa tentang kematian, tentang husnul khotimah, apa segala macam. Pas udah doanya pada nangis semuanya. Besok-besoknya mereka ikut taklim tuh di Batu Nunggal, senang BBM-an segala macam, sedikit demi sedikit. Coba kalau keras dari awal, hai yang ngerokok, berhenti ngerokok, dengar ceramah dulu. Lam faddu min haulik, mereka akan menjauh dari engkau kan? Begitu kalau dalam konteks dakwah, apalagi di rumah tangga kita. Ya nasihat yang baik dengan musyawarah, dengan dialog. Nanti kita habis insya akan bahas bagaimana Nabi menghadapi orang-orang seperti ini, orang yang berbuat salah, sengaja berbuat kesalahan, atau orang-orang yang berkhianat. Gimana cara Nabi memperlakukan mereka? Nanti insya Allah setelah salat isya. Kadang kita ketika baru saja hijrah dari yang dulunya tidak mengenal agama, sekarang jadi lebih mengenal agama. Yang dulunya jarang ke masjid, sekarang sering ke masjid. Yang dulunya nggak ngerti sama sekali apa itu Al-Quran dan hadis, sekarang sudah membaca tafsir. Yang dulunya tidak pernah duduk dalam majelis ilmu, sekarang rajin duduk dalam majelis ilmu. Terkadang ketika kita sedang berhijrah seperti ini, kita mengalami
puberitas spiritual. Puberitas spiritual ini karena kita baru dalam perubahan, sehingga semangat kita lebih besar daripada kebijaksanaan kita. Tidak sedikit seorang istri pulang dari taklim, dia merasa sudah mendapatkan pencerahan, lalu melihat keluarganya itu semuanya bencana bagi dia. Melihat suami, kenapa suami saya bodoh begini? Melihat anak-anak, kenapa anak-anak saya jadi durhaka begini? Seorang anak juga gitu, pulang dari taklim, dakwah yang luar biasa. Dia pulang ke rumah, dia lihat rumahnya, ayah saya kok begini, ibu saya kok begitu, segala macam. Dia merasa dirinya udah begitu tercerahkan, suci, dan yang lain itu kotor. Ini karena dia sedang puber. Puber itu dalam bahasa saya adalah ketidakseimbangan antara semangat dengan kebijaksanaan karena baru mengalami suatu hal. Kayak puber gaul. Puber gaul itu serba pakai bahasa gaul. Atau puber secara hormonal, maka dia akan berlebihan dalam urusan nafsu. Begitu juga puber dalam dakwah, puber dalam spiritual, puber dalam agama. Walaupun ini sesuatu yang positif, tapi kita harus hati-hati. Karena asalnya dakwah itu adalah dengan kelemah lembutan. Itulah ruhnya dakwah, akhlak yang lemah lembut. Dulu kelas 2 SMA, saya baru pertama mengenal dakwah tuh kelas 2 SMA. Kalau masuk pesantren sih dari kelas 1 SMP, tapi baru tahu dakwah kelas 2 SMA. Apa bedanya pesantren dengan dakwah? Pesantren belajar ilmu agama, tapi belum mengerti ruh semangat keislaman tuh nggak paham, cuma paham fikihnya saja. Kelas 2 SMA saya mulai mengenal dakwah lewat jamaah tabligh. Tahu jamaah tabligh? Khuruj 3 hari, 40 hari dan segala macam. Ini termasuk di antara jamaah-jamaah dakwah yang luar biasa yang ada di dunia. Lahir di India, Pakistan. Dan tentunya mana ada jamaah yang sempurna kan ya? Ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan kita lagi-lagi bukan hakim untuk memvonis orang lain. Saya pertama mengenal dakwah itu lewat jamaah tabligh. Diajak oleh seorang qori dewasa. Waktu itu saya suka ikut musabaqah, udah tingkat remaja. Qori dewasa ini tabligh dia. Udah lama di tabligh, dia ajak saya dengan lemah lembut, diajak ngaji segala macam. Akhirnya saya ngajinya udah mulai tawadhu gitu. Sebelumnya kan saya kalau ngaji kan gaya-gayaan gitu ya. Wah, gimana suaranya yang kenceng biar juara. Sejak saya udah mulai di istilah orang tabligh mah ditashkil. Di tashkil itu diajak sama dia. Mulai ngajinya udah gaya-gaya tawadhu gitu deh. Agak-agak enggak terlalu pamer, gimana gitu. Sehingga pas seleksi saya enggak lewat. Dianggap kamu sekarang udah aneh kata jurinya. Dulu kamu orangnya berani segala macam, kok sekarang kamu jadi orangnya enggak jelas tawadhu gini kata dia. Pokoknya enggak lewat aja ke nasional, cuma sampai di provinsi. Enggak apa-apa saya pikir ya, karena saya udah lagi semangat dakwah nih. Diajaklah khuruj 3 hari. Khuruj 3 hari makin semangat. Khurus lagi, makin semangat lagi, khurus lagi, makin semangat. Akhirnya saya aktif banget di tabligh. Bahkan di markasnya tabligh di Aceh, saya jadi imam waktu itu. Udah di markas, di daerah Montasik di sana namanya. Penuh jamaahnya, saya jadi imam, semangat dakwah, kemana-mana, keliling-keliling gitu. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Terus liburlah sekolah, libur musim panas gitu kan, libur panjang, sebulan, pulang ke rumah. Ngelihat kondisi di rumah, itu beda banget dengan kondisi ruhiyah saya, jomplang gitu. Ruhiyah saya lagi semangat-semangatnya, di rumah malah beda gitu. Akhirnya saya buat peraturan gitu. Pokoknya sholat harus di masjid semua. Bapak di masjid, adik di masjid, nggak ada cerita sholat di rumah. Keras kan awal-awal datang nih. Kakak saya yang tentara itu juga, masjid loh, ngapain lu di sini sholat di sini? Ramai sama kakak, kan dia orangnya emosi, saya juga emosi, sama-sama emosi itu. Di rumah berantem, teriak-teriak. Saya teriak, menurut saya teriak nih karena Allah. Dia teriak karena hawa nafsu. Wah, ramai aja gitu. Terus buat taklim di rumah, baca, semuanya harus duduk, matiin TV tuh. Matiin TV, tegas aja gitu ya. Lama-lama saya belajar sampai di Mesir. Saya mulai mendalami Ikhwanul Muslimun. Saya tinggal di pusatnya orang-orang ikhwan, banyak orang-orang tokoh-tokoh ikhwan, termasuk yang kemarin terbunuh, mudah-mudahan syahid. Banyak tokoh-tokoh ikhwan, saya belajar
ternyata kok lemah lembut, orangnya kuat-kuat. Orang Arab kan, orang Mesir lagi kan, orangnya kuat-kuat, semuanya bisa nembak karena apa wajib militer, olahraganya bagus-bagus, badannya tuh, bodinya tuh keren-keren, tapi kok lembut-lembut, jidatnya hitam-hitam, tapi kok baik akhlaknya, tersenyum, ilmunya profesor-profesor tuh. Kalau kita datang dia kayak orang biasa aja, nggak sombong, nggak apa. Jadi sejajar dengan kita. Saya mulai belajar akhlak di situ dari Ikhwanul Muslimun. Akhirnya saya bukan pindah sebetulnya, lebih aktif di Ikhwan. Saya tidak meninggalkan tabligh karena bukan aliran sesat, hanya mungkin lebih aktif di Ikhwanul Muslimun. Jadi saya lebih banyak bergaul dengan orang Ikhwan. Orang Ikhwan itu kan pintar-pintar. Terkenal anak-anak kader Ikhwan itu di Al-Azhar, rata-rata nilainya mumtaz, excellent semuanya. Karena emang kader mereka itu penggemblengannya tuh di ilmu nomor 1. Baru nanti di fisik, olahraga, mukhayyam, kayak berkemah gitu, latihan nembak, memang mereka siap gitu. Makanya muncul kayak Hamas di Palestina kan ya. Selain orangnya lembut-lembut, tapi semangat, kuat juga, bisa bertempur. Bukan seperti yang dibayangkan, ini orang yang udah soleh banget, jadi kita nggak mau deket-deket dia gitu, menjauh. Enggak. Saya baru paham itu, akhirnya sedikit demi sedikit saya coba terapkan. Walaupun harus melawan ego sendiri, emosi sendiri. Pulang dari Mesir ke Jawa Timur, jomplang lagi nih, masih bawa semangat Mesirnya, pulang ke kampung. Ke kampung kan berbagai macam kebiasaan masyarakat, segala macam. Bahkan kemarin aja pas saya mau nanam plasenta anak saya yang ketiga kemarin, karena nggak saya bawa pulang, saya suruh ke orang di bidan itu kan ada petugas yang khusus bagian plasenta ya. Dia biasanya ngambil plasenta, dia tanam di rumahnya gitu. Ditanya sama dia, Pak, ini perlu saya pakai bumbu enggak, kata dia. Saya ketawa. Ternyata masih gitu. Terus juga di Jawa juga gitu dulu, pakai buku, pakai uang, biar pintar dan kaya. Enggak, saya bilang, keras, aliran keras segala macam, dituduh Lamkari, LDII, Amrozi, segala macam tuduhan. Nah, ini kita butuh ini. Lintalahum fabima rahmatim minallah lintalahum. Lin itu layyin, artinya lemah lembut. Kita harus belajar sikap lemah lembut. Jangankan kepada mereka, kepada Fir'aun aja harus lemah lembut. Coba gimana? Coba nanti lihat, cek di surat Toha deh, kisah ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun bertemu dengan Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada dia ucapan yang layyinan, lemah lembut. Coba Fir'aun jelas-jelas taghut, jahat banget, membunuh banyak bayi-bayi Bani Israel, sombong, ditambah lagi di sampingnya itu ada Haman yang sok gimana gitu. Tahu kan gaya-gaya pejabat yang sombong tuh Haman banget tuh. Haman tuh kayak gitu tuh, pejabat yang udah kekenyangan, sombong, gak mau ngelihat orang, ngelihatnya tuh dengan ujung mata. Musa, Allah tahu Rasulnya itu siapa. Yang satu namanya Harun, ini orang emang udah lembut, gak perlu disuruh lembut juga, udah lembut ya, Harun kan. Tapi Allah tahu siapa yang satu lagi, Musa. Di bayinya aja udah narik janggut Fir'aun sampai copot janggutnya. Ini orang yang disuruh lemah lembut. Kalau enggak, Allah enggak akan bilang bersikap lemah lembut, karena yang diutus itu Musa. Jadi Allah tahu banget siapa Musa. Musa itu main tarik aja janggut orang, diplanting, didorong ini mati. Coba, ketika Musa masih remaja, ngelihat orang Egyptian berantem sama Bani Israel, Egyptiannya itu ditampar sama Musa, mati. Saking kuatnya Musa. Makanya Allah bilang, hei Musa, pergilah kamu bersama Harun. Kenapa pakai Harun sebagai pendamping Musa? Untuk menetralisir sikap Musa yang keras. Harun itu terkenal lemah lembut. Makanya Harun itu salah satu nabi yang paling disukai Bani Israel. Kalau malaikat yang disukai Bani Israel siapa? Michael, Mikail. Kalau nabi, Aaron, Harun. Kenapa? Dua-duanya ini versi Bani Israel itu bisa dipermainkan. Kalau Musa kan gak bisa dipermainkan. Makanya ketika Bani Israel menyembah ijel, anak sapi, Harun bilang gimana? Wahai Bani Israel, bukankah kalian sudah memahami kebenaran? Bukankah sudah turun ayat-ayat Allah yang benar seperti apa? Allah itu Tuhan kita segala macam. Nasihat. Datang Musa, buak, dihancurin semuanya. Harunnya ditarik janggutnya, terpelanting. Wahai, coba ketika Harun ditarik, terpelanting, apa kata Harun kepada Musa? Ya ibna ummi, wahai anak ibuku, janganlah engkau tarik janggutku. La ta'khuz bilihyati. Coba gimana lembutnya Harun. Wahai anak ibuku, janganlah engkau tarik janggutku, sakit. Coba gimana Harun.
Inilah penyeimbang Musa nih. Kalau nggak gitu, Musa orangnya Umar. Makanya ada Abu Bakar. Biar Umar ini nggak terlalu liar, diimbangin oleh Abu Bakar. Tapi butuh juga ketegasan seperti itu, keras seperti itu. Bukannya Abu Bakar nggak tegas, tetapi memang masing-masing orang punya plus minusnya. Kadang plusnya lebih gede, kadang minusnya. Ya inilah variasi manusia. Makanya kata Allah di surat Al-Hujurat yang tadi dibaca, syu'uban wa qabail. Kalian itu bermacam-macam suku, bangsa dengan karakteristik yang bermacam-macam, butuh penyeimbang. Itu maka dakwah itu asalnya dengan layyin, dengan ucapan yang lemah lembut, sikap yang lemah lembut. Bisa enggak kita ketika baru pulang ngaji itu jangan jadi kasar, malah orang nanti larang kita ngaji. Kamu enggak usah ngaji lagi, sejak kamu ngaji kamu jadi kasar, jadi aneh, jadi keras gitu ya. Padahal ustadznya enggak ngajarin kayak gitu, kita aja yang karena puber jadi kayak gitu. Pernah enggak ngalamin hal kayak gini? Saya pernah ketika saya masih puber dakwah dulu. Sekarang udah enggak puber tapi masih aja kayak gitu. Gimana dengan kita? Apakah kita pas merasa udah soleh, lagi jos-josnya kalau kata orang tabligh mah, lagi semangat-semangatnya tuh, tahajud, ke masjid, puasa Senin Kamis, tilawah Al-Quran gak kurang dari 1 juz sehari. Ngelihat orang lain itu kayak apaan? Nggak, kamu ini orang malas. Nah, disitulah kita harus belajar layyin. Asalnya dakwah itu lemah lembut. Makanya Nabi ketika mereka berbuat kesalahan, Allah nasihatin Nabi, dan ini bukan berarti Nabi udah melanggar, enggak, dinasihatin supaya Nabi lebih baik lagi, dan Nabi emang udah punya akhlak ini, yaitu layyin, lemah lembut, enggak fokus kepada kesalahannya. Bahkan kalau ada yang berbuat salah, Nabi enggak mau ngelihat ke arah dia, menjaga kehormatan dia. Kasihan kalau dipelototin kan nanti dia jadi malu. Makanya ketika 3 orang enggak ikut perang Tabuk, salah satunya bernama Ka'ab bin Malik, dia datang kepada Nabi. Nabi kan cuma bilang, Allah menyuruh kita untuk mengasingkan orang ini. Allah yang perintahkan. Akhirnya, wahai Ka'ab, mulai sekarang tidak ada boleh kaum muslimin yang berbicara dengan kamu. Tapi tetap tegas, lemah lembut. Jangan tegas kasar. Tegas kan itu udah berat ya. Tambah kasar pula kan makin berat. Udah aja tegas, lemah lembut. Gimana tegas, lemah lembut? Ada seorang pemabuk, suka ganggu orang di jalan. Akhirnya ditangkap sama sahabat, ditaruh di Masjid Nabawi. Kata Nabi, pukullah dia. Coba. Pukullah dia, bukan, pukullah dia, gitu kan? Tegas tapi lemah lembut. Disuruh pukul pakai apa? Pakai sendal, pok. Jadi semua sahabat yang masuk masjid pukul dia tuh. Syarat masuk masjid pukul, pok masuk masjid, pok masuk masjid. Terus ada orang mukulnya pakai emosi sambil ngata-ngatain. Dia ngomong apa? Celaka kamu, sambil dipukul dengan kuat. Kata Nabi, janganlah kamu membantu syaitan untuk mencelakakan dia. Udah pukul aja sebagai hukuman, tapi jangan dicela. Ini tegas tapi layyin. Gak boleh tegas kasar pula, maka mereka akan menjauh darimu. Orang ini kemudian sadar, bukan berarti lemah lembut lantas gak ada tegasnya sama sekali, semuanya boleh. Ini kan jadi aneh ya, jadi gak ada harganya, harus seimbang gitu. Cuma selama ini kita udah bisa tegas, tapi belum bisa lemah lembut. Tegas itu gampang, lemah lembut itu yang susah. Apalagi disatuin, tegas dan lemah lembut. Ini lebih susah lagi nih. Kalau ibarat ilmu bela diri mah tai chi ya. Dia mau mematahkan orang tapi kayak main-main gitu kan ya. Coba bisa nggak? Ini yang lebih sulit daripada sekedar langsung taekwondo, karate, gedebak, selesai. Ini kayak main-main tapi orang kena. Kalau istilah orang ini dulu kan the smile general siapa? Soeharto kan? Saya pernah dengar dialog ya seorang anggota kepolisian nih di sebuah tempat, orangnya lembut. Diancam-ancam lewat televisi, terus dia bilang apa? Hati-hati ya, tunggu ya, gitu-gitu aja tuh. Tapi itu ancaman loh. Hati-hati ya, ngomongnya ya, tunggu ya. Jadi mau dibunuh pun saya bunuh ya. Coba, kamu tak pateni ya, kan gitu bahasa orang Jawa. Kamu tak pateni ya, orang popo ya, gitu kan ya. Lembut tapi tegas gitu. Walaupun nggak kejam kalau Islam. Kalau ini kan kejam tapi lembut. Kalau ini tegas dan lembut, beda. Kejam lembut, tegas lembut. Kita pengen yang tegas dan lembut, tidak kejam. Islam tidak menyiksa, tapi dibunuh ya. Kalau memang dia membunuh ya dibunuh. Kalau dia memerangi ya diperangi, tapi tetap dengan kelembutan. Makanya asalnya dakwah Nabi itu lemah lembut. Bermusyawarah dengan orang-orang yang mau didakwahi. Nabi panggil keluarga-keluarga beliau makan di rumah Khadijah. Setelah itu beliau musyawarah sama mereka. Ngobrol, ngasih tahu kalau beliau itu utusan Allah. Bagaimana kalian? Apakah kalian mau beriman kepada saya, menyembah Allah saja? Ini namanya
wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Coba ketika Nabi Fathu Makkah, kan orang-orang Makkah ini terutama yang dulu benar-benar sering nyakitin Nabi kan lari ya, semuanya lari. Ikrimah lari, kemudian Suhail bin Amr lari, Sofwan bin Umayyah lari. Sofwan itu lari ke Jeddah, takut dibunuh oleh kaum muslimin. Dikejar sama Umair, sepupunya Sofwan, dibawa pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, Nabi bilang, ya Sofwan, aku beri kamu waktu 40 hari untuk berpikir. Nanti terserah kamu mau gimana, mau masuk Islam terserah, mau enggak ya juga terserah. Pokoknya saya kasih kamu berpikir 40 hari. Udah gitu, Nabi ngasih dia onta 200 ekor onta dalam perang Hunain supaya dia tertarik. Ini namanya dakwah. Sekarang gimana dengan orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang belum paham agama? Makanya saya pernah juga, iman kan naik turun ya. Kalau iman saya lagi naik gitu, pernah lagi parkir mobil, diparkirin sama tukang parkir kan. Di bawah sebelah kiri itu kan spion saya nggak turunin, jadi nggak kelihatan. Di bawah sebelah kiri itu ada tempat sampah dari yang udah dicor gitu kan, keras tuh. Ada pojok-pojoknya kan, persegi 4, nggak kelihatan. Terus kiri jauh, pak, truk gitu. Lah suara apa itu? Saya keluar, kena bodi mobilnya seret panjang, sampai sekarang masih ada tuh. Pas iman lagi naik, pas iman lagi enak tuh, lagi solehnya, lagi rajin ke masjid, lagi ibadahnya bagus. Pas kena, astagfirullahaladzim, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Pak maaf pak, saya tadi mau, gak apa-apa gitu. Malah dikasih duit 5.000 ongkos parkir. Tapi pas iman lagi turun, oi, lagi berdoa, ya Allah perbaikilah akhlak saya dalam mobil tuh. Ya Allah perbaikilah akhlak saya di jalan, lewat angkot, woi, gitu. Padahal lagi berdoa tuh, coba bayangin, iman lagi naik dan tuh turun. Lagi doa aja bisa marah, gimana lagi nggak doa? Berarti perbaiki lagi, islah lagi, istighfar lagi, terus saja kayak gitu. Kayak ginilah hidup. Makanya ketika kita lagi iman naik itu belajar terus bertahan. Ketika lagi turun, menyendiri aja deh daripada kita mengganggu orang lain. Kadang iman lagi naik, tetangga misalnya ada kesalahan apa, kita bisa berdamai lah, ngejengkelin, berdamai. Parkir, pernah di depan rumah parkir mobil itu bukan di depan rumah, di depan pagar. Kalau depan rumah kan kita masih bisa keluar, di depan pagar, pagarnya nggak bisa dibuka. Coba gimana cara mikir gitu kan ya? Parkir depan pagar, ini pagar, ini mobil, pagar aja nggak bisa dibuka, jadi orang aja nggak bisa keluar. Gimana mobil saya mau keluar? Astagfirullahaladzim, ini mobil siapa? Saya panggil mobil siapa kan nggak bisa keluar, mau cari orangnya. Masih iman naik. Kalau iman lagi nggak naik, parkirnya agak jauh aja udah langsung di tet mau keluar gitu, orangnya jauh, maaf pak. Tergantung iman. Makanya bagaimana kalau kita mati dalam keadaan imannya lagi lemah, lagi marah-marah sama orang, lagi ngamuk-ngamuk, mati pula, kan rugi tuh. Nah ini yang harus selalu kita tangisi, kita istighfar. Aslinya dakwah itu lemah lembut. Kalau kita mengaku sudah belajar Islam, saya mau tanya, kita ini ikut sunnah nggak? Kita mau ikut sunnah? Baik mana sunnah dengan bid'ah? Pasti baik sunnah. Kalau kita merasa kita udah nyunnah, tunjukkanlah bahwa kita lebih baik daripada orang yang ngebid'ah. Tapi kenapa orang yang ngebid'ah malah lebih baik daripada kita? Bisa senyum, bisa bergaul, bisa silaturahim. Kita yang mengaku kita udah paling ikut sunnah, malah anti senyum, anti gaul, anti silaturahim. Coba gimana? Mana sunnahnya? Emangnya sunnah cuma ibadah? Sunnah itu juga akhlak, sunnah itu juga cara bergaul. Jadi kalau kita menuduh orang lain, mengklaim bahwa kita yang paling nyunnah, harusnya kita paling baik akhlaknya, paling lemah lembut, paling rifqi. Kita udah sering ngaji, harusnya kita lebih soleh di rumah daripada yang nggak pernah ngaji. Memang kita belajar, nggak ada orang suci kan? Orang bertakwa pun bukan orang yang paling suci. Kata Allah tentang orang bertakwa apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka berbuat kerusakan, berbuat kesalahan, menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Orang bertakwa juga bisa aja berbuat kesalahan, dan pasti sekelas Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, tetap aja berbuat kesalahan, tapi langsung minta ampun. Besok salah lagi, minta ampun. Kita masalahnya nggak mau mengakui kesalahan kita, menganggap diri kita udah paling suci, paling soleh, paling hebat, paling nyunnah, paling dekat dengan agama, paling ini. Salah satu kesombongan. Bersikap lemah lembutlah. Datangi orang yang belum tahu dengan kasih sayang.
Pernah negur orang yang salah berwudu nggak? Atau salah sholat, dalam sholatnya salah gitu? Pernah negur orang yang salah sholatnya? Atau nggak berani tegur, takut kepancing emosi? Atau takut dia tersinggung? Coba belajar menegur tapi dengan lemah lembut. Kalau belum berhasil berarti kita belum nyunnah. Kita udah tahu nih cara sholat yang benar kayak gini nih. Dia pakai baju kaos ketat. Kemudian kalau dia ruku sujud yang laki-laki, dia kelihatan auratnya di belakang, kan sering tuh anak muda gitu. Kita lihat dari belakang, aduh, mau dikasih tahu nggak ya? Dikasih tahu takut tersinggung. Nggak dikasih tahu, kasihan dia sholatnya salah. Kenapa kita takut dia tersinggung? Karena kita nggak tahu cara yang baik, kan ya? Kalau kita tahu cara yang baik, kenapa kita takut dia tersinggung? Nggak akan tersinggung. Tinggal kita ngomong aja baik-baik ke dia. Namanya siapa? Ini. Oh ya maaf ya, tadi saya ngelihat ternyata pakaian kamu itu terlalu pendek. Jadi pas kamu ruku itu kelihatan aurat kamu di belakang, kan nggak sah sholatnya kalau kelihatan aurat. Oh iya ya, biasanya pengalaman saya dia akan bilang oh iya ya terus dia pergi. Nggak diulangi sholatnya. Oh iya ya aja gitu. Oh iya ya, makasih gitu. Pergi dia. Atau ada yang salah wudu. Saya pernah ngeliat anak SMA wudunya saya bilang, hah? Wudunya kok gitu? Sambil saya ketawain gitu ya, sambil goyang gitu. Nah, wudu lagi yang benar. Sambil ketawa. Oh iya ya Pak, wudu yang benar gitu. Pernah nggak kita belajar kayak gitu? Biar kita terbiasa belajar nasihat menasihati tapi dalam bahasa yang lemah lembut. Kita seringnya kadang-kadang ngelihat orang salah langsung benci. Ini nggak pernah belajar, nggak pernah ikut taklim sih, makanya kayak gitu sholatnya. Nah, jadi nggak enak gitu ngelihat orangnya. Ini memangnya kita udah sempurna? Kita juga banyak salah. Cuma orang aja nggak negur kita, takut kita tersinggung sama kayak kita ke orang lain, kan ya? Bisa jadi kita juga banyak kesalahan. Kita lihat orang kok pakai jilbabnya gitu, kok ini gini. Saya pernah ikut buat taklim di hotel, salah satu hotel lah, nggak usah disebut, salah satu hotel di Bandung. Pas taklim, yang datang itu kan pegawai-pegawai hotel kan pada pakai rok pendek kan, datang nggak pakai mukena, nggak pakai apa, langsung duduk pakai rok pendek. Coba gimana? Kan harusnya gitu kan ya? Pakai mukena sana, ngaji kok gitu? Enggak. Ya ngaji aja dulu. Ngaji dulu terus dikasih tahu pelan-pelan adab-adab menuntut ilmu seperti apa. Mulailah mereka narik-narik gini, narik-narik. Belum pakai mukena, narik-narik doang. Enggak dipakein mukenanya atau sarung atau apa gitu. Kali yang akan datang terus dikasih tahu ke panitianya kalau bisa nanti yang ikut taklim pada pakai sarung dan mukena gitu. Jadi kan enggak akan infak tuh. Ustadznya keras. Pernah saya kayak gitu tuh. Ceramah di suatu tempat, saya pikir harus tegas kali ini. Saya tegas, minggu depannya nggak pada mau ngaji lagi gitu. Begitu kata Allah, lam faddu min haulik. Mereka akan menjauh dari kamu. Ini kalau kita berhadapan dengan orang awam. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang udah rajin ngaji kayak gini masih buat kesalahan, emang harus ditegasin. Ya, kayak Nabi ada orang Badui, maaf buang air kecil di masjid. Apakah Nabi tegas? Enggak. Tapi ketika Ali nggak sholat tahajud, Nabi ngetok-ngetok pintu rumah terus Ali ngebuka matanya masih bengkak, Nabi marah kan? Langsung Nabi berpaling, terus Nabi bilang, wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka sekali berdebat. Nabi marah karena Ali bukan lagi orang awam, udah kader. Jadi orang kalau udah rajin ngaji, udah tahu masih melanggar, kadang ditegasin bertahap. Tapi kalau orang awam, masa langsung ditegasin orang dia juga belum tahu apa-apa? Sampai ada loh yang nggak pernah pegang Quran sama sekali, ada tuh di Indonesia orang Islam, tapi nggak pernah pegang Quran, itu banyak. Berarti mereka benar-benar awam. Jangan langsung dimarahin. Ketemu di mall langsung dimarahin. Jangan. Didik anak kita juga demikian. Pertama-tama saya didik anak-anak saya dulu. Dia kalau di mall tuh kadang-kadang saya khawatir bawa anak-anak ke mall. Langsung main tegur-tegur aja tuh. Mbak, kenapa Mbak nggak pakai jilbab? Hah? Ini gimana nih? Kan agak risih kita orang tuanya kan. Dia ngelihat siapa bapaknya, bapaknya jenggotan pula. Langsung dia, iya dek pergi dia. Kan gitu, kasih tahu Aisyah. Aisyah udah benar, cuma kalau Aisyah kasih tahu kayak gitu, dia kasihan malu. Terus gimana ngasih taunya, Baba? Dia bilang, gimana ya, saya juga bingung ngasih taunya gimana. Nggak dijawab, akhirnya pokoknya udah selesai aja gitu. Pokoknya jangan langsung ditegur di depan orang banyak, malah membuat dia malu. Intinya, kita harus banyak belajar akhlak kalau mau berdakwah. Karena banyak umat Islam di Indonesia berdakwah hanya dengan modal semangat, tapi kurang tahu ilmu akhlak. Yang dia baca hadis, hanya hadis-hadis membanggakan akhlak Nabi, tapi tidak menirukan akhlak itu. Seolah-olah akhlak itu eksklusif, hanya milik Nabi, bukan teladan untuk kita. Belajar agama mungkin lebih fokus kepada ibadah saja, tidak fokus kepada muamalah. Makanya Muslim harus lebih bersih, harus lebih keren, penampilannya harus lebih menarik, harus lebih lembut ucapannya, harus lebih mudah tersenyum. Pokoknya belajar aja di cermin. Senyum saya yang paling keren yang mana ya? Kayak orang-orang selfie kan? Coba
sering-sering senyum. Itu baru muslim. Kalau muslim kesannya kumuh, penampilannya nggak menarik, kotor, WC muslim itu nggak enak dimasukin. Kayak kita pergi ke Mekah Madinah coba. Bukan salah orang Saudi. Orang yang jamaah hajinya nih yang salah nih. Kan jamaah haji dari macam-macam nih. Ada Indonesia, ada India, ada Afrika kan. Harusnya kan di Masjidil Haram itu masjidnya, WC-nya harus lebih bersih daripada semua WC di dunia kan ya. Muslim pusatnya. Tapi orang Islam belum belajar ini. Dia belajar hanya Allahu Akbar, tawaf segala macam. Ini baik, tapi ada yang ditinggalkan yang sangat penting. Daya tarik Islam, akhlaknya. Maka tunjukkanlah penampilan. Kalau perlu, Imam Malik pernah nih lagi duduk taklim, beliau kan penampilannya bagus terus. Ngelihat ada salah orang murid kok penampilannya jelek, kumuh gitu. Ditanya, kenapa penampilan kamu kayak gitu dalam ilmu? Ya Syekh, saya nggak punya baju lain selain ini. Saya nggak punya uang untuk membeli baju baru. Dikasih uang sama Imam Malik, beli baju yang bagus untuk ikut taklim. Karena dalam ilmu itu kita harus lebih baik penampilannya daripada ke mall. Coba ke mall gimana penampilannya? Wow, street. Oh, wangi, datang ke mall gaya-gayaan, rambut dikasih gel, terus juga pakai sepatu yang semuanya satu style gitu ya. Kalau ibu-ibu satu warna, sampai kacamatanya, gelang semuanya casing HP. Kenapa ke taklim malah kumuh-kumuhan? Baju yang udah beberapa hari nggak disetrika. Nah, kita harus belajar rapi. Kalau perlu orang-orang yang udah taklim ini lebih keren daripada orang-orang yang di kafe. Walaupun kerennya itu bukan glamor ya, tetapi rapi. Saya senang lihat orang-orang Suriah yang di Al-Azhar. Mahasiswa Al-Azhar dari Suriah terkenal paling rapi. Sorban mereka itu dililit dengan rapi banget. Kemudian bajunya itu 2 lapis, ada coat gitu, kayak jas musim dingin, terbelah di tengahnya kayak orang Turki. Terus mereka orangnya putih-putih kan orang Suriah mah. Terus janggutnya itu rapi-rapi gitu. Sehingga pas kita melihat, malaikat lagi lewat-lewat gitu ya. Saking rapinya. Kan Jibril ketika datang ngajarin ilmu kepada Nabi gimana? Komentar Umar, seorang laki-laki yang rapi, baju putih, bersih, tidak ada kerut, wangi, tidak ada bekas-bekas safar. Artinya benar-benar kayak orang baru selesai mandi pakai baju baru datang. Coba lihat Jibril datang untuk ngajarin ilmu. Sehingga para sahabat jadi malu ketemu Jibril. Padahal nggak enak ada Jibril. Coba kita mau cari ilmu malah orang di sebelah kita nggak nyaman duduknya gara-gara kita mungkin bau badan, belum lagi nanti nggak ngomongnya nggak nyaman gara-gara kita belum bersiwak. Harusnya seperti Imam Al-Bukhari, sebelum nulis satu hadis beliau mandi, beliau salat 2 rakaat, beliau pakai parfum nulis hadis. Mana akhlak seperti ini di antara umat Islam? Akhlak Nabi, akhlak para sahabat, akhlak para ulama. Yang ada adalah teriak-teriak. Ini bukan dakwah Islam. Ini hakim-hakim yang hidup dalam masa-masa yang sulit. Kita sudah hidup di masa yang damai. Mudah-mudahan akhlak ini bisa kita tiru dalam rumah tangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, biar mereka tertarik ikut pengajian karena melihat kita kok udah lebih bagus akhlaknya, dan kepada masyarakat mudah-mudahan. Sehingga kita bisa menjadi uswatun hasanah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir sebelum saya tutup, ada sedikit pengumuman khususnya untuk ikhwan. Saya mengadakan acara gathering untuk semua jamaah pengajian yang ikhwan. Hari Ahad ini tanggal 12. Acara gatheringnya itu kita akan belajar berkuda ke kavaleri Lembang. Berkuda. Kudanya kuda kavaleri ya, kuda yang tinggi, bukan kuda yang di Gunung Sate itu mah. Kuda yang tinggi, kuda perang. Kita akan belajar berkuda. Kita akan belajar fisik. Nanti ada Mayor Elri di sana di Al-Latif itu ada jamaah dari Angkatan Darat juga, ada mayor, ada kapten. Beliau akan ngajarin fisik dasar untuk menjadi seorang pemuda Islam. Dan nanti kalau ini responnya baik, kita akan buat program rutin. Nanti akan belajar berenang ala militer. Apa beda berenang militer dengan berenang atlet? Atlet mah pakai baju ketat ya. Kalau militer pakai baju lengkap biasa, terus kasih ransel, kasih batu di ranselnya, suruh berenang. Nah itu baru namanya berenang. Kalau atlet mah gampang, ringan gitu. Semuanya serba ditutup biar ringan. Ini justru pakai ransel, kasih batu yang berat, suruh berenang. Berenang militer. Kita akan coba nanti akan ada acara berkemah juga, belajar gimana susahnya ribat, susahnya berjihad. Tujuannya bukan apa-apa, pengen pertama mengeratkan ukhuwah di antara ikhwah. Kedua, biar kita merasa bahwa ngaji itu ringan dibandingkan jihad, ke masjid itu ringan dibandingkan jihad, nggak ada apa-apanya. Kita belajar gimana susahnya jihad, walaupun bukan jihad yang beneran, baru kayak gitu-gituan aja. Nanti ada acara games dan juga ada acara
hiburan kita akan main pinball, main tembak-tembakan. Kalau ini udah lulus nanti akan naik ke tingkat main airsoft gun. Airsoft gun kan lebih ini ya, udah kayak mirip aslinya kan. Kalau kena malah sakit kan ya. Tapi sebelum ke airsoft gun kita belajar pinball aja dulu deh, yang kena bercak-bercak cat gitu ya. Tapi intinya kita akan belajar berkuda, lari, olahraga, latihan dasar fisik oleh Mayor Elri. Silahkan bergabung. Saya berharap ikhwah yang muda-muda terutama ikut. Infak untuk makan siang segala macam semua satu paket ini 150.000. Katanya kalau kuda kavaleri itu kalau kita sendiri satu putaran itu 250.000. Tapi ini karena satu paket dan yang ininya dari Masjid Al-Latif karena DKM jadi dikasih lebih banyak diskon sehingga hanya 150.000 udah berkuda, latihan fisik, pinball dan beberapa game hari Ahad ini. Kalau mau nanti silahkan daftarnya ke saya habis ini. Bayarnya boleh kapan aja sebelum acara. Kapan aja sebelum acara nanti kita meeting pointnya tuh di Masjid Al-Latif Jalan Saninten atau dari Jalan Bengawan. Ini hanya awal ya, saya pengen tahu respon dulu. Kalau responnya bagus nanti kita akan buat program mengunjungi ulama di mana gitu di Indonesia, ketemu dengan ulama bareng-bareng. Kita akan latihan fisik naik gunung, kita akan banyak lah, termasuk nanti pakai senapan angin nembak tupai atau apalah. Ya, ini nanti. Tapi awalnya kita pengen tahu respon dulu, ukhuwah supaya kajian ini nggak sebatas ketemu di sini terus pulang. Bahkan mungkin saya yakin, saya juga sendiri nggak kenal semua nama nih, cuma tahu wajah-wajahnya tapi nggak hafal namanya. Nah, lewat ukhuwah itu nanti kita bisa lebih erat hubungannya. Kalau untuk ibu-ibu, insya Allah nanti kalau Umi udah lebih sehat, biar bisa buat gathering lagi. Nanti akan ada gathering juga campur ibu bapak, kita bareng-bareng kita musyawarahkan dengan Pak Tatang juga. Nanti kalau sekarang untuk ikhwan dulu ya, terutama yang masih muda-muda, yang merasa tua juga nggak masalah ikut. Yang merasa tua ya, nggak masalah ikut, nggak harus berkuda kan? Bisa rame-ramean aja lah. Nanti ada tadabur alam juga gitu di daerah Kavaleri Lembang. Kita akan pakai mobil tentara itu yang tinggi itu. Ya, itu kita naik mobil itu nggak naik mobil pribadi. Jadi belajar benar-benar latihan fisik deh. Biar kita nggak manja ke masjid, nggak manja ke taklim. Dan pemuda Islam itu kan memang harus kuat ya. Sampai nanti akan ada latihan push up. Sampai kalau perlu push up-nya itu 1 jari targetnya. Seperti Mujahid Hamas kan, push up-nya sejari. Kita push up begini aja belum kuat. Saya juga pengen nurunin perut saya nih. Perutnya udah mulai ke bapak-bapakan. Nah, latihan. Ikuti tanggal 12 hari Ahad mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Daftar ke saya, bayar boleh, hari H juga boleh. Pokoknya daftar aja dulu boleh. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.